Sally tercekat. Sally terdiam seketika. Matanya mendelik menerawang entah kemana. Kontan seluruh mata penonton mengikuti arah pandangannya. Kosong. Tak ada apa-apa atau siapa di sana. Mikrofon itu dipegangnya erat. Mas Pur, pemain organ tunggalnya, sontak menghentikan jemarinya. Lantas senyap dan diikuti dengung gumaman di sana sini. Sound system rakitan itu mendesis. Angin menyapu pelan. Yang berjoget jadi salting, salah tingkah. Mereka saling pandang lalu mundur teratur. Ini kali kedua di desa itu seorang penyanyi tiba-tiba diam tercekat di atas panggung. Seminggu yang lalu Rahmi, bekennya dipanggil Zarah Pertiwi, penyanyi kawakan yang selalu tampil erotis dengan busana minim itu yang seperti tiba-tiba terkena hipnotis. Hingga kini dia masih belum bisa diajak bicara. Dia masih opnam di RSJ Pakem dengan kondisi stres berat. Mulutnya diam 1000 bahasa dengan tatapan mata kosong. Sally Marcelina pun akhirnya menyusul kemudian. Mereka bersebelahan kamar. Tentu hangat pergunjingan memenuhi lingkup dusun itu. Di pasar, di kantor pemerintahan desa, di sekolah, di angkringan Ngisor Pelemas Danu, di mana saja semua membincangkannya. Banyak yang menghubungkan kejadian ini dengan fenomena crop circle yang terjadi di Wonosari dan Tegalrejo Magelang beberapa waktu lalu. Ini pasti kerjaan alien. Tapi tidak sedikit pula yang mengaitkan dengan turunnya penunggu Gunung Merapi. Penunggu yang tak kasat mata. Wah yo iki akibatnya Kanjeng Sultan ora ndang ngangkat gantine Mbah Marijan. Aku yakin tenan iki. Wah, tahayul iku. Kowe yo mung jarene to, Mbang. Lelaki yang dipanggil Mbang alias Bambang membalas lagi. Wah, aku po tau goro po. Apa sing tak omong iki mesti terbukti to. Kelingan ora kae. Sapi nilik jumilang kae. Nek dudu aku sing oleh wangsit, ora bakal wong kampung ngerti ndi panggonan malinge. Lah iya, Bang. Aku eling banget kuwi. Sing aku eling wektu iku kowe banjur ngambus-ngambus seratan kaya kirek kae to. Seorang yang lain menyahut. 4 orang di angkringan itu tertawa semua, termasuk Bambang, meski kecut. Kejadian di kampung tak berhenti sampai Sally saja ternyata. Lebih sering, semua penyanyi yang pentas tiba-tiba mengalami hal serupa. Dina Parabola, Susi India, Bonita Shalala, dan sederet nama penyanyi beken kampung seperti terkena hipnotis massal. Tentu ini sungguh mengerikan, membuat orang semakin takut memberi komentarnya. Penyanyi lain yang belum terkena sawan ini jadi menahan diri untuk tidak tampil dulu. Penanggap juga sepi. Orang pun yang punya hajatan kini lebih memilih memutar VCD atau DVD bajakan saja yang tetap lantang disuarakan lewat pengeras suara. Pemain organ tunggal jadi sepi job dan tak ada lagi nafkah bagi anak istrinya. Kampung ini lalu mengadakan ruatan Sukerto, upacara tolak bala bagi semua warganya tanpa kecuali. Pentas wayang kulit 3 hari 3 malam digelar oleh 6 dalang bergantian. Warsiono Sleng, Mantep, Anom Suroto, dan 3 dalang lokal. Tapi mereka tak tahu. Di semua belahan Nusantara, penyakit ini mulai merayap seperti demam epidermis. Penyanyi yang di VCD itu terkena penyakit yang sama begitu VCD-nya diputar di kampung itu. Penyiar berita yang mewartakan penggerbekan oleh massa beratribut yang disetel lewat televisi warga di kampung itu juga terkena penyakit serupa.
Lady Gaga, yang kontroversi itu pun sebenarnya sedang dihantui bayang-bayang begitu seorang anak muda membawa smartphone-nya yang kebetulan sedang loading detik.com perihal pembatalan konsernya. Ini termasuk event organisernya, tapi tak terwatakan. Erwin Arnanda, juga seperti linglung di Bali, bos majalah Playboy Indonesia itu tak berkutik apa-apa. Irsyad Manji, penulis buku Allah, Liberty and Love yang sempat digerebek massa saat bedah bukunya di Salihara Pasar Minggu dan ditolak pada acara serupa di UGM, tiba-tiba tak bisa bersuara. Tenggorokannya seperti tercekik. Manakala berita dirinya ditemukan seorang anak SD di kampung itu di secarik koran lawas. Kampung Ahmadiyah di seberang sana juga senyap. Begitu ada informasi perihal penyakit ini, mereka memilih dakwah diam-diam dan tertutup di umatnya saja. Trauma pembunuhan kaumnya merenggut kemerdekaan mereka sudah. Mereka lebih paham dari kita siapa pelaku sebenarnya. Di Pasar Kembang dan seputar Stasiun Tugu, jam malam diberlakukan. Tak ada lagi endar lampu remang dan neon box bertuliskan bir menyala. Seniman-seniman Malioboro memilih bungkam setelah teman-temannya mengalami penyakit serupa atau dikeroyok massal karena meneriakkan kebebasan berekspresi. Tempat ibadah penuh bukan karena sedang jam ibadah, tapi menjadi kamp pengungsian. Mereka ingin berlindung di rumah Tuhan dari penyakit yang menyedihkan ini. Kantor Forum Komunikasi Lintas Agama tutup total, porak-poranda. Tapi kantor polisi buka seperti biasa. Polisi piket masih sempat saja baca koran di sela tugasnya. Lalu tak lama setelah itu, semuanya macet. Bagaimana tidak, jika semua lini terkena penyakit yang tak ditemukan obatnya ini? Mulanya orang hati-hati, lalu waspada, kemudian berujung ketakutan. Pedang, pedang, awas! Molotov, molotov! Mereka fobia, dengan mata nyalang merah bukan karena marah, tapi ketakutan sangat. Mereka takut dengan bayang gerombolan manusia yang memegihkan nama Tuhan, tapi perbuatannya seperti digerakkan setan. Saluran komunikasi macet, media macet, pelayanan publik macet, kemerdekaan berpendapat macet, ide macet. Banyak yang menjadi orang gila karena tak sanggup hidup waras, tapi dalam ketakutan. Salah satunya aku dengar dari balik jendela, berteriak kencang. FPA, from pembela anu, belani sopo. Demokrasi tersetir, penguasa takut, intoleransi, intoleransi, bubar, bubar. Sayup istriku menyanyikan lagu sendu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Kuangsan 30 Mei 2012.